Yang berhasil Idul Adhanya adalah orang yang bisa berubah jadi muslim yang lebih baik, menafikan sifat-sifat hewannya. Maka setelah itu disembelih, dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia mengatakan dengan doa dan berlinang air matanya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Perhatikan kalimat ujungnya, wa ana minal muslimin. Ini kalimat disampaikan, disematkan ketika seorang penyembelih sudah mengucapkan kalimat bismillahi Allahu akbar, menghadap ke arah kiblat berdoa, wa ana minal muslimin. Perhatikan janji kita, ya Allah, saya berjanji sejak detik ini akan berubah jadi muslim yang lebih baik lagi, menepikan sifat hewani, mendatangkan nilai takwa. Sekarang buktikan kepada Allah, tidak salah Anda diberikan kesempatan sampai saat ini. Orang lain tidak mendapatinya. Ada yang meninggal 2 hari lalu, ada yang 3 hari lalu, ada sepekan ke belakang. Saking sayangnya Allah kepada kita, masih dihidupkan sampai saat ini supaya kita berubah. Di esensi Idul Adha itu bukan tiap tahun Anda datang ke masjid atau ke lapangan, sholat, dengarkan khutbah, sembelih lantas pulang. Lebih daripada itu kita mesti berubah. Sholat meningkat, puasa sunnah lebih rajin, baca Quran lebih bagus, dan lebih daripada itu, sifat-sifat hewani kita tepikan. Jangan sampai kambing kita sembelih, tapi akhlak Anda jauh daripada kambing. Sapi dieksekusi, tapi perilaku Anda lebih buruk daripada sapi. Tidak mencerminkan keberhasilan bulan Dzulhijjah. Mohon maaf, jika sampai Dzulhijjah sekarang Anda belum tersentuh berubah jadi orang baik, maka butuh berapa Dzulhijjah lagi untuk menyentuh Anda menjadi yang terbaik. Sudah ada anak-anak yang belum balik, tapi mereka lebih baik daripada kita. Bayangkan anak 4 tahun, matanya buta, hafal Quran. Hafal Quran. Kita 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik kuat, sampai hari ini belum tersentuh kita dan belum punya waktu untuk sekadar baca Al-Quran. Mau sampai kapan lagi? Bayangkan anak 5 tahun, belum adzan maghrib, datang ke masjid, sholat, menghafal Quran, isya berjamaah, setelah itu murajaah, pulang. Anda 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah komat belum mau ke masjid juga, sudah dekat isya belum sholat juga, cita-citanya pengen masuk surga. Allahu Akbar. Hadirin, kita berdoa saat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyukkan hati kita. Kalau memang kita ingin lebih baik dan kita pasti akan meninggal, kita akan pulang, maka berubahlah mulai sejak ini. Seperti orang wukuf di Arafah, kita puasa kemarin Arafah, dan dengan itu kita kenali kekurangan diri kita. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini Allah melembutkan hati kita untuk berubah dan diberikan kesempatan untuk bertobat, kembali berbuat baik dalam kehidupan.